Halo para kaum rebahan, dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya nih? Sehat, baik, atau masih mikirin cicilan motornya Mas Dadang? Ya, daripada kalian mikirin cicilan motor, lebih baik kita nonton alur cerita anime aja, agar otak kalian fresh, segar, dan rileks. Ya, kali ini Jadix TV akan membahas alur cerita anime WD Oshigoto The Animation, anime yang bergenre komedi ecchi seinen, yang dimana di anime ini bercerita tentang seorang wanita yang menjadi pengisi suara game mantap-mantap. Ya oke, daripada kuota anda habis, kita langsung ke videonya, gas kuy. Di anime ini kita diperlihatkan seorang gadis SMA yang bernama Kana. Di sini Kana sedang disuruh oleh kakaknya yang bernama Oyagi untuk menjadi pengisi suara game mantap-mantap. Namun Kana tidak mau melakukannya dikarenakan ia tidak bisa berbicara kotor. Setelah berdebat dengan kakaknya, akhirnya Kana pun pergi dari tempat tersebut. Di saat Kana sedang dalam perjalanan pulang, Kana bertemu dengan ibunya. Dan Kana pun berbicara kepada ibunya. Setelah berbicara kepada ibunya, ternyata Kana sudah mengetahui bahwa ternyata kakaknya bekerja di studio game mantap-mantap agar si Kana bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Setelah mendengar kata-kata itu, akhirnya si Kana kembali ke tempat kakaknya bekerja. Setelah sampai di sana, akhirnya si Kana mau jadi pengisi suara game mantap-mantap. Dan si kakak mengajarkan hal-hal dasar untuk menjadi pengisi suara game mantap-mantap. Contohnya seperti mengatakan ya hal-hal yang berbau pengerotan lah intinya. Dan Kana juga disuruh mengucapkan kata-kata itu dengan sangat jelas dan tepat. Di saat Kana sudah mengucapkan kata-katanya dengan sangat jelas, ada orang yang datang dan Kana pun menjadi sangat malu. Keesokan harinya, di saat Kana mau berangkat ke studio, Kana dipanggil oleh temannya untuk makan kue. Namun Kana mengatakan bahwa dia akan ke studio untuk membantu kakaknya dan dia tidak memiliki waktu luang. Setelah sampai di studio, Kana melihat salah satu pengisi suara yang sedang rekaman yang bernama Fumika. Di saat Fumika sedang melakukan perekaman, si Kana mendengar suaranya dan si Kana menghayal seolah-olah ada orang yang sedang melakukan mantap-mantap di depannya. Dan Kana pun takjub kepada Fumika dikarenakan Fumika bisa membuat dirinya seolah-olah masuk ke dalam ceritanya, sehingga membuat Kana menjadi bergairah. Bergairah. Setelah itu Aoyagi menyuruh Kana untuk memainkan game mantap-mantap dikarenakan akan terlihat aneh jika pengisi suara game mantap-mantap tidak memainkan gamenya. Dan Kana pun melakukannya. Di saat Kana memainkan gamenya, Kana menghayal seolah-olah dirinya menjadi karakter dalam game itu, sehingga membuat serabi lempit milik Kana hampir basah. Keesokan harinya, saat Kana berada di studio, Kana bertemu dengan teman kakaknya yang bernama Nagatoshi. Dan ternyata Nagatoshi adalah teman masa kecilnya Aoyagi. Dan di sini tugas Nagatoshi adalah pembuat naskah dialog pada game mantap-mantap yang mereka buat. Dan setelah itu si Aoyagi menyuruh Kana untuk membuat suara gajah, yaitu suara menghisap otong. Dan Fumika pun menirukan suara itu agar Kana paham. Setelah diberi contoh, Kana pun menirunya, namun dia bukan menirunya di studio, melainkan di sekolahnya, sehingga teman-temannya melihatnya. Sore harinya ketika Kana di studio, Aoyagi menyuruh Kana untuk menghisap jarinya si Nagatoshi agar Kana bisa membuat suara menghisap otong. Dan akhirnya Kana pun bisa membuat suara menghisap otong atau yang disebut juga suara gajah. Setelah berlatih membuat suara gajah, akhirnya Kana sudah bisa melakukan perekaman. Di saat Kana melakukan rekaman, dirinya sangat grogi, sehingga saat dia membacakan dialognya salah-salah. Dan Kana disuruh Aoyagi untuk mengucapkan kata-kata kotor sebanyak 10 kali. Setelah mengucapkan kata itu, akhirnya Kana sudah bisa berbicara lancar.
Masa cuma bicara kotor langsung bisa bicara lancar tuh? Memang karena kok andalan sekali. Lanjut. Setelah Kana membuat suara yang menegakkan Johnny kita, akhirnya Kana berhasil rekaman. Namun setelah rekaman, serabi lembut milik Kana sudah sangat basah dan membuat Kana menjadi sangat malu. Singkat cerita, saat si Kana berada di sekolah, teman Kana merasa bahwa ada yang sedang mengawasi mereka. Dan ternyata yang mengawasi mereka adalah seorang pria yang bernama Kaizu. Di sini teman Kana mengatakan, mungkin Kaizu menyukai Kana dan ingin menanyakan apakah Kana mempunyai pacar. Dah lah, gue yang jomblo bisa apa? Setelah itu, saat Kana mau pulang sekolah, Kana dipanggil oleh Kaizu. Dan Kaizu menanyakan apakah Kana adalah pengisi suara game mantap-mantap. Dan ternyata di sini Kaizu sudah tahu bahwa Kana adalah seorang pengisi suara game mantap-mantap. Dan ternyata Kaizu adalah seorang anak dari perusahaan pemilik game mantap-mantap. Di sini Kaizu dan Kana sekarang bekerja bersama. Setelah dari studio, Kana dan Kaizu pulang bersama. Dan Kaizu menceritakan masa lalunya tentang dirinya yang sudah bekerja di perusahaan game mantap-mantap sejak kelas 1 SMP. Kaizu memang sudah berbakat sejak awal ya. Parah. Singkat cerita, saat si Kana dan Kaizu berada di supermarket, Kaizu melihat Kana yang sedang menjilat es krim seperti menjilat otong, sehingga membuat otong Kaizu menegak. Wah, Kaizu punya otong kok baperan. Parah. Lanjut. Setelah dari supermarket, Kana dan Kaizu pergi menuju studio. Setelah sampai di studio, Kana melakukan perekaman. Di saat melakukan perekaman, Kana menggunakan jari Kaizu untuk membuat suara gajah atau suara hisap otong. Namun Kana tidak berhasil membuat suara gajah, dikarenakan rasanya beda dengan Nagatoshi punya jari. Ketika melihat Kana gagal melakukan suara gajah, Aoyagi memberhentikan rekamannya. Dan Aoyagi menyuruh Kaizu untuk memeluk erat Kana agar Kana mempunyai rasa ke Kaizu. Dan biar Kana bisa melakukan suara gajah lagi. Setelah memeluk Kana hingga tak sadarkan diri, Kana melanjutkan rekamannya lagi. Namun dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dan akhirnya Kana bisa membuat suara gajah yang aduhai-bohai tentunya. Sehingga membuat serabi lembut milik Kana menjadi basah. Keesokan harinya saat di sekolah, Kana bertemu dengan Kaizu dan Kana melarikan diri. Dikarenakan Kana sangat malu ke Kaizu tentang kejadian yang di studio. Setelah mengejar Kana, akhirnya Kaizu dapat berbicara ke Kana soal kejadian yang di studio. Setelah berbicara dan berminta maaf, tiba-tiba Kana memeluk Kaizu dan Kaizu balik membalas peluk si Kana. Dan tamat. Alur cerita anime yang sangat membucinkan dan sangat mengecewakan. Ya, bagaimana guys alur cerita animenya? Seru atau tidak? Kalau menurut saya sih alur cerita animenya seru dikarenakan kita bisa mengetahui cara berbicara para pengisi suara game dan tata cara membuat game mantap-mantap. Ya, tapi sebelum itu jangan lupa cuci otong kalian agar otong kalian tidak bau ya. Dan jangan lupa like and subscribe agar channel Jaris TV terus semangat dan terus mengupload alur cerita anime yang seru dan tentunya berbau pengencrotan. Ya oke, segitu aja buat hari ini. See you next time. Jadi X, jadi X. Bye.